Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi di Yayasan Al-Ikhlas rahimakumullah. Pagi yang cerah Bapak nggih. Biasane yah menten niku pun panas nggih. Nggih. Lan delalah dinten niki kok nggih. Suasananya enak, tidak panas, redup, tapi juga tidak hujan. Perjalanan ke Takeran niku cukup berkabut. Nah, nggih. Biasanya mboten ngeten Pak nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ciri anugerah Allah atas semangat kita untuk bertolabul ilmi. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya mengingatkan diri sendiri lebih dahulu sebelum mengingatkan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa menetapi kesabaran dan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ditanya di rumah kita itu barang yang paling berharga hari ini nopo Pak? Ayo. Napa Bu? Cincin kawin. Sakniki wonten sing lebih disayangi, dilus-lus ngalor ngidul dikantongi napa niku? Mbah Kakung nek HP-ne dawah dos pundi Pak? Nggih to. Gluduk piyo. Oh, piye kok ngene nggih. Hari ini bisa jadi ini adalah termasuk barang yang kita cintai, kita sayangi. Bahkan habis sholat subuh ini pun disemprotin, dilap nih nggih terus. Mungkin lek ibu telepon badhe ten sabin dibeto, ten kantor dibeto, ten kamar mandi lho kadang-kadang dibeto nggih. Perawatannya nggih luar biasa, nembe muncul ting notifikasi sisa internet Anda 100 MB. Mun bingung, nak mentek pulsaku. Jadi hari ini HP menjadi salah satu barang yang mungkin dicintai, disayangi. Dan bahkan diperlakukan dengan luar biasa, dijaganya nggih ngoten. Nggih cah nom-nom ini pendak wonten casing baru nggih diganti, atau bahkan sing kagungan duit kathah metu model terbaru nggih pun bingung. Nek kula piyambak kalih keluarga pokoknya selama HP ini sik cukup memenuhi kebutuhan kita, lek ra rusak ora usah ganti. Nggih to? Mungkin lek rusak nembe mboten saged, wonten aplikasi karena kaitannya dengan profesi dituntut install kok ndak muat memorinya, berarti ijol HP. HP yang lama dilusur nih ten anak. Nggih. Lho lari protes. Lho kok dilusuri, lek pengen tuku anyar, lek pengen duwe anyar ya tuku dhewe. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ini perlakuan kita kepada sesuatu yang sangat kita sayangi dan kemudian kita anggap penting, karena ini bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga alat bekerja hari ini gitu. Nah sakniki ini lho Bapak Ibu, duit dhewe ten mriki lho gitu, bayar gitu. Pak wanci ini bayar SPP, rekening endi niki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau pertanyaan berikutnya, di dalam kita berkehidupan ini kira-kira hubungan apa yang terpenting? Nah, berikutnya kan ya. Kalau tadi itu apa itu barang yang terpenting, sekarang kira-kira dalam kehidupan kita itu apa yang terpenting hari ini? Hari ini hari yang rame Pak, di mana-mana itu ada keramaian, tetapi seringkali hati kita itu terasa hampa. Loh, lek mboten wonten komunitas Bapak Ibu niku nggih, itu kan hiburan nih gitu. Komunitas goes, pagi esuk pun upload mungkin lur goes nyang di lur gitu. Mungkin sing keluarga Bani Haji Ismail ling pun supe lho mengke dalu wancine arisan. Nah, Bapak Ibu, sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita untuk saat ini adalah hubungan kekerabatan. Bisa jadi nyun sewu kita itu berada di dalam keramaian, tetapi karena semuanya sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, kita kadang-kadang butuh teman, butuh saudara. Wa innamar rijalu bil ikhwan wal yadu bis sa'idi wal banan. Manusia itu merasa ada dengan adanya ikhwan, dengan adanya teman. Kita itu menjadi berharga kalau kita punya teman yang banyak, punya saudara yang banyak. Wal yadu bis sa'idi wal banan. Namanya tangan ini disebut tangan kalau lengkap. Loh, masing-masing punya guna sendiri-sendiri. Niki gunanya napa? Ngupil niki. Kalau tidak ada, tidak sempurna Bapak Ibu. Karena nyun sewu kecelakaan kerja, kemudian ada kehilangan sebagian dari tangan. Jari manis saja. Ada yang kena teman itu kepotong alat kerja di kantor. Terus bingung, dekekne ali-ali nyandi niku. Jadi disebut tangan kalau kemudian lengkap, disebut manusia kalau kemudian birrijali wa innamar rijalu bil ikhwan, kalau kita punya teman, punya saudara, punya kerabat, kita ada itu kalau ada dukungan orang lain. Pertanyaannya, hidup kan tidak selalu flat begitu. Nah, kadang naik turun. Ketika kita turun itu kita butuh dukungan saudara. Minimal Yusri sing tenang ya. Insya Allah diganti dengan yang lebih baik. Dek wingi ternyata pawone kobongan. Itu butuhnya saudara, perlunya teman, perlunya kawan dan lain sebagainya. Kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, dan karena itu sebagaimana orang lain itu juga butuh bantuan kita, baik diminta ataupun tidak. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itulah pentingnya hubungan silaturahim, kekerabatan, persaudaraan, perkawanan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa memerintahkan kepada kita, setelah mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari nafsi wahidah, satu jiwa, Adam. Kita ini semuanya Bani Adam. Lalu kemudian Allah menciptakan pasangan bagi kita. Lalu Allah menegaskan di akhir ayat itu, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kita meminta, wattaqul arham, dan jagalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
sesungguhnya Allah itu maha mengawasi terhadap kalian. Dados mengki itu jenengan kula sami diawasi. Lho, sapa kae sing gawe masalah. Sapa sing gaene seneng nyambung silaturahim, sapa sing gaene suka memberi, berbagi, menolong. Tapi nggih wonten sing gaene gawe goro-goro mawon. Nggih to? Mosok urusan waris dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu urung barbar. Gara-gara Mary karo Mbak Ayune sing nunggu ibuke dibagi lemah kene, lah piyambake nggih dibagi di tempat yang lain. Penak men pinggir dalan. Lho mbake niku sing nunggu bapak ibuke lho piyambake nyambut gawe di luar kota dengan nyamannya sementara dia kakaknya yang di rumah. Lah kok urusan dum-duman waris ora barbar. Menjadi pribadi yang sangat sulit, angel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu sekali lagi diperintahkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wattaqul arham. Ini kata-kata wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama itu artinya wattaqul arham, dan jagalah silaturahim. Bertakwalah kepada Allah, jagalah silaturahim. Itu kedudukannya, perintahnya sama, pakai wawu ataf itu. Jadi takwa kepada Allah itu disandingkan dengan hubungan silaturahim. Sama saja berarti orang yang tidak menjaga silaturahim termasuk orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Karena itu tidak berlebihan Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga qati'ur rahim. Dalam hadis lain disebut qati', pemutus. Bapak Ibu, ini ada mic, di bawah mic ini ada kabel. Pertanyaannya, kabel mic ini seringkali putus itu gara-gara apa? Ketarik. Nggih. Sengaja napa mboten, Pak? Mboten. Lah lek disengaja bisa putus napa mboten? Saged, iseng. Panitia musuhku. Nah, karo mlaku tik digunting ngoten nggih. Atau tidak sengaja tergencet kaki meja. Nggih saged putus. Loh. Pertanyaannya, kalau kemudian kita ingin kabel mic ini atau mic-nya ini normal kembali, maka kira-kira antara menyambung dengan memutus itu mudah yang mana, Pak? Mutus. Lah koncone itu mbas HP second dituduhne. Sri delokon Sri, HP ku apik yen. Alah, HP murahan nopo. Gara-gara komentar ngoten mawon niku saged putus lho Pak silaturahim, Pak. Nggih to? Padahal namung Masya Allah, muga-muga aku ketularan. Kur ngono tok lho jadi bumbune silaturahim. Jadi sebagai sebuah ikatan, karena itu sering disebut ya ikatan. Ikatan itu bisa putus dengan 1000 jalan, sengaja atau tidak sengaja. Bisa jadi yang memutus itu tidak merasa, Pak, tapi mriki kadung loro ati. Pedhok ketemu. Nah, piye aku sayu? Ayo apa? Ngoten jadal pun kadung loro ati padahal dilem bapake aku sayu. Masya Allah. Kok ngono tok Pak jane Pak mboten sahan. Jadi silaturahim itu butuh usaha lebih, butuh perjuangan yang lebih. Badhe mantu. Lah rumah sane undangan ini pun dilis lho Pak. Ki tanggane king RT
konco badminton, konco goes, dulur dari Mbah Bani niki, dari istri pun sedaya. Lah kok delalah niki lho, wonten setunggal niku ketlesut. Konco kentel, alah bermantu, jangan pedes aku ora diundang. Awas aku mantu genten rata diundang. Padahal mboten sengaja. Daftar niku pun diparingi ten putrane le, iki lho daftare. Atau bisa saja undangannya sudah dicetak, sudah dikirim, mboten nyampe titipne tanggane lali alah. Niku nggih silaturahim putus. Ngerti-ngerti kok pendak ketemu kalih tonggo temen dekat niku setiap hari kok melengos nyapa ya. Mantu dek iki wis tak undang. Kok sik ngoten. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tahu kondisinya seperti itu, tugas kita adalah menyambung. Dan menyambung itu adalah usaha lebih plus. Tidak usah gengsi. Berburu surga kok gengsi. Kata Rasulullah, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahim itu bukan mukafi. Mukafi itu orang yang membalas satu pekerjaan, satu perbuatan dengan perbuatan yang sama. Dia akan memberi kalau diberi. Dia akan mengundang kalau diundang. Dia akan menghormati kalau dihormati. Itu namanya mukafi. Mukafi itu ya kayak cermin, Pak. Itu sudah minimalis. Salahi ra ngundang, ya ora tak undang. Kudune ngoten-ngoten, salahi ra ngundang, besok tak undang nomor 1. Gitu kan gitu. Walese niku apik. Lek walese elek kabeh wong saged. Pengen mlebu surga kok minimalis. Harus maksimalis. Kata Rasulullah begitu. Walakinil wasil, baru disebut al-wasil, menyambung silaturahim, man alladzi idza quti'at rahimuhu wasolaha. Kalau dia tahu sedang diputus silaturahim, justru dia menyambungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, abot napa? Mboten abot. Pengen mlebu surga kok enteng. Rasane iki lho gengsi. Alah, sapa? Lembake dhewe lho, ora ngaruh-ngaruhi ngono. Melu-melu ora ngaruh-ngaruhi berarti jenengane mukafik. Salahe ra diaruh-aruhi. Adike dhewe lho. Ya adik nak ndurur celak banget. Dimusuhi kok genti musuhi, berarti panjenengan niku termasuk mukafik, orang yang membalas perilaku yang sama dengan lek ngeteri nembe diteri, lek dipii nembe ngapii. Niku senes wasil. Kalau Anda melakukan itu bisa saja Anda menjadi kotik, ikut memutus. Dia memutus, Anda memutus pun dadi musuhan. Masuk hadis wau, la yadkhulul jannata qati'un. Loh, pertanyaannya Pak, Bu, nek jenengan disakiti niku pareng nesu napa mboten? Pareng. Tapi manusiawi, jangan diperpanjang. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layal. Tidak boleh lebih dari 3 hari pun. Setelah 3 hari lepaskan itu. Tak dawak-dawakne aku engko dadi kotik pemutus silaturahim. Sekali lagi abot, Pak. Karena tadi menyambung nih lho. Nek kabel-kabel ngeten iki sing paling aman lek mriki ketoke pedhot mriki nggih ganti mawon. Artinya pakai jalur lain. Nah, apalagi kabel sekarang lebih
Sulit itu, kayak di komputer itu ada soket-soket, kalau dilihat ini bermasalah ganti soket baru. Tapi kita kan masih nyambung lagi. Kenapa? Karena kita ingin bahwa kehidupan kita itu menjadi normal. Loh, satu musuh niki sakniki pun kathah lho. Duwe tangga sing mboten akur niku, Masya Allah Pak, mboten penak. Dadak daleme ten komplek nggih. Esuk arep blonjo liwat enek jengsri musuhe nggih. Nggih. Terus pundi niku? Arep ora liwati anak bojo waktune dimasak nih, arep liwati dadak jenenge Mbak Sri yang ngarepan kayak tongkrongan yang ngarepan kayak piye niku. Terus pundi, Pak? Mboten penak. Setelah 3 hari lepaskan beban itu sudah. Jalin silaturahim, perbaiki semua hubungan sudah. Niku namine nembe wasil, penyambung. Orang yang diputus silaturahimnya dan dia menyambungnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung sekali lagi butuh usaha yang keras, butuh effort lebih, butuh perjuangan yang lebih. Badhe ten Ponorogo nek gadah dulur nggih disempatne mampir ora ketang. Dik, aku mampir tak nyang toilet sedelut. Jane nggih pengen jagong alasan ngono niki. Nggih to? Dene king Magetan kedah beto oleh-oleh sak titik, sak cuwil rong cuwil biasa mawon gitu loh. Paling aman niku Bu. Nek gadah kendaraan ageng nih, selalu disiapi gula, kopi, minyak sak wayah-wayah. Pengen mampir gini, ya kan? Di Ndodok Lawang ini paling aman niku. Pun toh bar niku insyaallah kalau kita mampir nih jadi bumbu silaturahim, penguat ikatan kekeluargaan. Mosok ten Paran, ten Jakarta, dulure kathah mboten wonten sing diam piri, Masya Allah. Kok milih nginep yang hotel? Hotel itu cadangan saja kalau tidak memungkinkan nembe nginep dan hotel. Kalau masih ada saudara, kenapa tidak mampir? Kalau masih ada keluarga, kenapa tidak kita sambangi, kita kunjungi? Bahwa itu butuh perjuangan, dadak angel men. Jakarta workshop begini dadak ngindangi dulur. Nggih niku perjuangan niku sing dia. Jenengan melangkahkan kaki keluar dari hotel menuju rumah saudara. Langkah demi langkahnya dihargai, perjuangan dihargai sebagai ibadah niku. Itu namanya wasil. Lek golek penake mboten mlebet surga. Karena itu Rasulullah dalam hadis lain, hadis Tirmidzi mengatakan, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab-nasab kalian, jalur keluarga kalian, apa yang bisa kalian jadikan sebagai sarana silaturahim. Jadi napak tilas napa nggih? Keluarga, hubungan silsilah keluarga niku sae, Pak. Tujuannya supaya kita banyak saudara, banyak keluarga, banyak dulur. Lah kok banyak dulur tambah repot no. Memikir repot malih. Pengen mlebu surga kok ora gelem repot. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli. Silaturahim itu akan menambah kecintaan di dalam keluarga. Bapak Ibu menghormati keluarga pasangan, napa mboten seneng pasangane? Pasangan hidupnya kan mengatakan, bapake kok yang keluargaku jan gati tenan. Kan begitu. Sebaliknya juga begitu. Halo Bu, pada-pada yang sulune ae mampir, sampean kok dulur to Bu nyang kono Bu. Mungkin genah-genahan. Lah sapa ngerti setelah niku silaturahmi berkembang besanan misalnya. Gitu, minimal saling mendoakan. Dan gara-gara itu kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dipanjatkan
Dan ketika dipanjatkan dengan ikhlas bisa jadi itu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli, menimbulkan kecintaan di keluarga. Masratun fil mali, membuat seseorang itu kaya secara materi, begitu Pak. Yang banyak silaturahminya itu sugih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ngurusi yayasan, saya yakin yayasannya akan jaya berkembang kalau silaturahimnya baik. Beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan saudara. Kula nggih ngumpeni madrasah, Pak. Sudah mulai ada kejenuhan. Jenuh itu dalam pengertian kira-kira meningkatkan kinerja madrasah itu bagaimana. Hari ini untuk tahun depan yang inden sudah 86. Target kula 96, 4 kelas, 24. Jadi pendaftarannya biasanya itu awal Januari, tesnya akhir Januari. Hari ini sudah dapat 86, kurang 10 lagi. Kula pengen upgrade nek iso bar 4 kelas tahun ngarep jadi 5 kelas. Caranya gimana? Nggih mau silaturahim. Ketemu saudara yang kemudian dia konsultan pendidikan. Kula nggih ngaturi, Gus, piye iso direwangi ngopeni madrasah? Masalahmu apa? Lalu saya ceritakan. Dan terakhir kemarin kita dapat kabar iki enek program pemberdayaan pendampingan madrasah gelem melu bora. Tapi lek melu ya kudu tenanan. Artinya didampingi madrasah itu lewat dana sosial, bantuan dari ada PT Batubara yang menyalurkan dananya dan kita didampingi selama 3 tahun. Nah, niku namung gara-gara sambat, Pak. Mampir yang dulur terus, Gus, piye madrasahku? Piye lek ngunggahne grite iki? Wis mentok iki. Dimulai dari kata-kata silaturahim, sambat. Lah niki marane sugih, Pak. Lek lembaga marane sugih ngoten niku. Lek njaluk bantuan duit mboten mungkin. Dan pendampingan itu kalau dihargai rupiah puluhan atau ratusan juta karena 3 tahun, Pak. Tapi yang lebih mahal kan kesempatannya itu. Nek mboten nate dolan, mboten silaturahmi, ora oleh informasi anyar, ora oleh tambahan harta, baik pribadi maupun lembaga. Mansaatun fil asari, akan memanjangkan usia. Oh, didongakne muga-muga panjenengan sehat selalu, umur panjang, saged momong putra wayah. Lho donga, Pak. Karena didongakne umure tambah dawa. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Jadi silaturahim itu adalah keutamaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dalam hidup ini, kalau hidup itu berjalan dengan baik, normal, itu seperti orang yang berjalan tanpa beban. Panjenengan nate ngangkat beban, Bu. Nggih, nelpon Mas Galon, nggih to. Bapake napa Mbah Kakunge mboten wonten. Ngedrope ten ngajengan. Lho, pengen masak kayak galon itu pundi Bu kira-kira. Wabot uyung ngoten. Mengke ngangkat lek mboten posisine mboten pas marane kecethit lho. Nggih to? Tasik mending niku diglundungne mawon, Pak. Tasik wonten carane. Lah glundungne lek mboten wonten undak-undakane. Lek wonten undak-undakane pernah nggih ngangkat malih niku. Jadi mengangkat beban itu tidak nyaman, Pak. Pertanyaannya kalau bebannya itu di hati, terus pundi? Sing dihimpit niku mboten fisik kita, hati kita. Kados wau lho, musuhan kali Mbak Sri niku bolak-balik ketemu Mbak Sri ya niku lho. Waduh, bapake niku mboten pengen nesu tapi piye ketemune wonge nggih niku mawon. Pun pilihan niku. Pilihannya adalah kita ingin membebaskan diri dari perasaan niku atau tidak, atau kita ingin napa nggih
melestarikan. Mosok gara-gara pilkades saja ada barisan sakit hati. Wonten desa niku wonten, Pak. Jadi sing ora dadi niku kelumpukan. Gitu. Rapat. Berhimpun. Oh, mungkin sudah ngelumpuk bolone dhewe mesti minimal ngerumpi, ngerasani musuhi. Lalu kemudian ketika itu berkembang bisa jadi menjadi kebencian. Dan ingat, benci itu namanya hasud. Rasulullah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dengan hasud, karena namanya benci, hasud, dengki akan memakan kebaikan kita sedikit demi sedikit, seperti halnya api memakan kayu bakar. Wonten takeran pun boten wonten nggih sing adang kali kayu bakar nggih. Nek ten Ponorogo kok warung kok adange tasik ten kayu bakar gitu. Mesti tradisional enak niku. Nggih. Adange ngagem kukusan, ngagem kayu bakar. Dereng ngertos kloterne mekaten Ponorogo Pak mungkin. Jangan pinara. Jadi sekali lagi pilihannya kita melepas beban itu atau kita mau angkat. Lek mboten kuat Pak, kono di musuh, pegel, alah nglumpuk pegele, stroke Pak. Akumulasi ketika kemarahan itu mengumpul, nyun sewu, itu namanya penyakit hati. Karena itu segera lepas, bar telung dino niku lek dilukai, disakiti, sudah lepaskan. Niku pilihan bahwa nyun sewu di balik itu masih ada hak adami, petung sesama manusia, tuntut saja, tapi kemarahannya, permusuhannya diselehne pun jangan diperpanjang, merugikan diri sendiri. Beban berat kok diangkat, ngangkati dhewe pisan. Nggih to? Ini saya sekali lagi setelah 3 hari ikhlaskan itu. Rupanya hadis itu memberikan kepada kita toleransi Pak. Sesama manusia itu marah itu wajar. Tapi bar niku dipi, dene kono ora gelem jawab ya atau tidak bersambut ya urusane dhewe, yang penting kan ketemu jeung si Assalamualaikum kono metutut teh ya ben tugas kita penting Assalamualaikum gitu kan ya, ketemu salaman tasofahu yadhabil gillu, bersalamanlah supaya kebencian itu hilang. Ya sudah begitu aja. Masalah sana tidak menjawab loh, jangan ikut-ikutan. Nanti kalau ikut-ikutan kita nanti termasuk kote, memutus silaturahim. Ya sudah, berusaha seajar-ajarnya kita tampil apa adanya, ora usah digawe-gawe dan lain sebagainya. Wayahe ngaruh-ngaruh nggih diaruh-aruhi. Dene sing diaruh-aruhi mboten jawab, mboten sah nesu. Niku termasuk sedekah panjenengan. Jenengan sedekah ora diterima, ya salahe dhewe, kecer yang dalan sedekahe. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbeda pendapat, berorganisasi itu wajar Pak. Menurut saya itu kalau berorganisasi keputusan tertinggi itu rapat sudah. Kalau sudah dirapatkan ide kita tidak dipakai ya sudah, namanya sudah rapat disepakati kok. Gitu. Tugas kita kan melemparkan begini loh. Menurut saya begini, alasannya begini. Tapi kemudian forum itu menghendaki yang lain. Nggih taat aturan yang diputuskan. Setuju loh ya. Jangan menyesal belakang hari. Ya sudah, didok kita ikut. Karena institusi tertinggi dari sebuah berorganisasi adalah rapat. Mungkin batal nih keputusan, harus rapat lagi, tidak boleh sepihak, supaya semuanya tahu, semuanya lenggono itu. Setelah itu pun lepaskan, maka
Yang saya seringkali saya sendiri berusaha kalau rapat itu apa yang ada di unek-unek ya saya sampaikan. Bahasanya itu adalah pahit, manisnya sampaikan. Setelah itu keputusannya berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Loh gimana sudah rapat menghendaki itu? Ya tidak apa-apa. Yang penting tugas saya adalah sudah menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu pertanyaannya bagaimana supaya kemudian silaturahim itu berjalan baik? Pertama adalah monggo kula panjenengan sami belajar untuk husnudzon, berbaik sangka. Seringkali apa yang kita lihat, kita dengar itu tidak seperti apa adanya. Ketemu dengan Pak Sugito lewat, tahu-tahu gak aruh-aruh. Apa pegelnya ngaku ya Pak gitu. Padahal niku pikirane nembe bruwet Pak. Atus kula beberapa minggu niki bruwet. Nggih, pame itir ngeten nggih. Tasik cukup. Airnya ngalir malam hari, besok cukup. Dek wingi gregeten wonten sibel ten sawah kula omah niku kula jajal pasang napa nggih paralon. Bae 10 menit pun bek tandon kula niku. Tapi nggih kesel niku bae ternyata jadi Pak Tani nggih hapen nggih bayang nelek nyelangi ngoten lho. Husnudzon, mari kita belajar berbaik sangka. Kalau ada orang lain berbuat salah pada kita husnudzon. Oh paling lali, oh paling gitu saja, tidak usah diperpanjang. Yang kedua adalah prinsipnya kama taroturo, sebagaimana Anda melihat maka Anda akan dilihat. Rasulullah bersabda, wa amilin nas kama tuhibbu an tu'amal bih. Perlakukan manusia sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Nek panjenengan nyebek Bapak Ibu, maka cermin itu adalah nyebek juga. Jenengan tersenyum, cermin itu juga akan tersenyum. Mukmin yang satu itu cermin bagi yang lain. Kalau banyak orang tersenyum kepada kita, karena kita sudah tersenyum kepada orang lain. Kalau kemudian ada orang yang mencep nggih atau nyebek kepada kita tapi yang lain tersenyum, nyun sewu bisa saja cerminnya yang rusak itu. Karena cuma satu. Tapi kalau semuanya nyebek kepada kita, loh itu berarti keadaan kita seperti itu. Seringkali kita jangkar kepada orang lain, maka seringkali kita juga dijangkar. Minimal Gus, Pak, Nak, Mas, Kang, itu kan penghormatan itu. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, biasanya orang lain juga tidak melakukan kepada kita. Kama taroturo, sebagaimana Anda dilihat, maka Anda akan dilihat. Perlakukan orang lain dengan baik, insya Allah hukum kehidupan itu secara umum begitu, kita akan diperlakukan dengan baik. Berikutnya Bapak Ibu, tunaikan kewajiban. Masih ingat hakul muslim alal muslimi sittun, seperti itu. Hak sesama muslim itu ada 6, ada yang menyebut 5. Jika bertemu ucapkan salam, jika sakit indangi, jika ada yang hasing, gitu kan. Ada yang bersin maka ada, ya kan begitu, ucapkan alhamdulillah yarhamukallah, yahdi, itu ditunaikan. Kalau ada yang meninggal, ya kita sedapat mungkin memenuhi kewajiban-kewajiban itu. Ya tugas begitu. Tunaikan kewajiban, raih hak. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah orang lain melakukan kepada kita seperti itu. Kalau tidak, jadi amal soleh panjenengan, gitu aja sudah. Kemudian mari kita belajar untuk berbuat baik, menolong orang dengan segala cara, apapun bentuknya. Sakit ngelungi air putih, sakit ngelungi snack. Lulek kita undangan arisan, di rumah kita itu tinggal berdua, tahu-tahu kok dapat snack 4, mosok sing kalih mboten diampirni ten satpan komplek sing bedinten, atau diantar ke tetangga kita yang nyun sewu semata wayang, pasangan hidupnya sudah tidak ada, putra putrinya di luar kota,
Patut mawon Pak mboten senek setengah. Yuk ngapunten wonten namung niki. Mboten napa-napa. Ada banyak bisa diberikan banyak, sedikit juga tidak masalah. Kenapa begitu? Ada tetangga saya itu yang ngopeni tanggane saya, Pak. Lho akhire niku lemah. Gadane ibu ini disadini ten piyambake. Pokoke gak iki lek ra sampean sing nuku ora oleh aku. Dhisik bak ibuku wis tak openi kaya ngene kok. Aku ora ndek dhuwit wis to. Talinono piro 10 juta ora apa regane 100 juta, patut ngoten. Wis to kek ana 50 tak di daftar kaji liyane nyusul. Gek kapan? Ya sak wayah-wayah duwemu. Hanya ingat karena kebaikan itu. Berbuat baik kepada orang apapun bentuknya. Dan kemudian prinsipnya adalah menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, begitu. Yang lebih tua dihormati, bentuknya apapun, Bapak. Kunjungan tadi menurut saya bisa dilakukan. Meskipun demikian kunjungan kepada yang muda juga tidak apa-apa loh, Pak. Jangan hanya menghormati kalau kita dihormati, tidak. Maka jika kita melaksanakan prinsip ini, insya Allah itu yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang seringkali berbeda, Pak. Kalau berbeda ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi amal sedekah kita, begitu saja. Kita sudah berbuat baik masih dimusuhi. Ya, husnudzon tadi kembalinya, paling ora paham. Dan memahamkan orang yang sedang emosi itu kadang-kadang juga sulit. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Ada hadis yang menurut saya sangat bagus berkenaan dengan silaturahim. Menyambung silaturahim itu menurut Rasulullah ada 3 hal yang menyempurnakan. Yang pertama adalah sil man qata'aka, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskanmu. Ini hadis ini disampaikan nasihat kepada sahabat Uqbah bin Umair. Rasul mengatakan, ya Uqbah silman qata'aka, sambunglah hubungan dengan yang memutuskan. Wis ngerti nih kau mutus, sambung mawon. Mboten saged lewat ini pakai metode yang lain. Niatnya ingin menyambung. Abot napa mboten? Abot. Ganjarane gede. Yang kedua, a'ti man haramaka, berikan kepada orang yang menahan hakmu. Orang undang, genti diundang. Orang ngeteri, genti diteri. Itu a'ti man haramaka. Nggih. Berikan sesuatu kepada orang yang menahan atau menghentikan hakmu. Wah niki luwih abot niki. Orang ngeteri kok diteri. Sing umum kan gitu. Ora diteri ganti ra diteri. Wah, kembali lagi berarti menjenengan mukafik Pak niki. Orang yang hanya membalas satu pekerjaan dengan pekerjaan yang sama, satu perbuatan dengan perbuatan yang sama. Dan ini belum masuk tingkat wasil, menyambung silaturahim. A'ti man haramaka, berikan kepada orang yang menahan hakmu. Berikutnya, wa'fu amman dzalamaka, maafkan kepada orang yang berbuat zalim. Maaf Pak. Memaafkan ini adalah memberi ampun, melepas beban. Mengampuni yang bersalah itu juga berat loh Pak. Badhe menggok ngoten tuwabrak motor keng samping brok ngoten. Padahal pun rating lho, mobilnya apalagi pun setengah masuk jalan. Lah kok sih nggih. Motor yang belakang sudah lewat belakang mobil kita, kedua, ketiga. Lah sisi tok niki malah lewat ngarepe. Brok. Lah nek ukuran benar salah niku kan pun rampung Pak niku. Piyambake mesti kleru ngoten. Digoyang polisi, mboten Pak, mboten Pak. Terus, tapi kan nggih mboten mentolo. Nek iso
Dadi tabrakan bar kuwi dadi dulur ngoten lho Pak. Saged mboten jenengan? Nah. Wis disalahi kok kon ngepek dadi dulur to Mas. Nggih angel. Tapi nggih niku wa'fu amman dzalamaka. Beban itu dilepas apalagi kalau panjenengan ningkat sedikit. Wis Mas, montore kene tak terne yang kene ya, tapi bayarono dhewe. Sampean butuh ayo tak terne. Mobilku rusak lama ngethok tak dandakne. Ngoten. Kesempatan ngoten dadak diperes ndi KTP-ne. Wah, peres. Sesuk didayai digawakne polisi. Didenteni. Lah niku niatin. Kotik memutus niku, Pak. Wong desa pendak ditekani polisi ndredeg, Pak. Stroke. Saestu niku kejadian. Mosok gara-gara putrane disenggol tiba nih, padahal nggih namine cah TK nyang dalan mlayu-mlayu jane wis salon. Tatu pun diterne yang puskesmas periksane mboten napa luka luar. Sik digawakne polisi. Mentang-mentang Pak Like polisi. Wong desa niku wau kaget stroke niku. Lah terus ngoten niku urusannya dadi dawa dunia akhirat ngoten niku. Karena itu memaafkan itu memberi ampun, menghilangkan marah, melepaskan beban tadi. Angel napa mboten angel, tapi itu adalah sebuah tingkatan lain, bukan seperti seperti mukafik tadi. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kalau dicari dalil di Al-Qur'an itu Pak, insya Allah tidak ada dalil meminta maaf. Sama tidak ada. Yang ada itu dalil memberi maaf. Tetapi kalau hadis ada yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal kesalahannya belum tertebus, maka dia akan menjadi muflis, orang yang bangkrut. Menghadap kepada Allah, pahalanya banyak, tapi dosa dan kesalahannya kepada makhluk banyak, diambil dari hasanatnya, kebaikannya, diambil dari kebaikannya. Gawe ini misui kono, gawe sing larani kono, mengambil hak kono, dijupuk ganjaran pundhut sedaya, akhirnya menjadi bangkrut. Jadi terhadap sesama manusia itu tidak ada dalilnya itu di Al-Qur'an. Bukan berarti tidak boleh loh Pak ya. Tradisi kita kan nglendeh niku, ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun agunging samudra pangaksami. Pertanyaan boleh atau tidak? Boleh. Kita ingin menebus itu. Sing kleru niku lho Pak. Nek saged niku ucapan itu disampaikan setiap ketemu dengan saudara kita, mboten sah dipendem sampai akhir tahun pendak. Berarti pegel niku jenengan simpen setahun, padahal kedai 3 dina diselehne. Lah ngempet pegel mriki oh ditumpuk lho. Akhire niku mengke jadi beban berat dalam hati pikiran. Seakan-akan mboten gadah dulur, kabeh musuhi aku, kabeh musuhi aku. Dalam kondisi tertentu itu bisa menjadi penghambat kesehatan jiwa, Pak. Nanti kalau tidak sehat jiwanya berarti gila dong, mboten. Tidak sampai sejauh itu, tetapi itu menjadi beban yang kemudian menghantui seseorang. Di hadis itu sekali lagi disebut, Rasulullah bertanya, atadruna mal muflis, kalian tahukah siapa itu muflis gitu kan. Gitu. Muflis itu orang yang bangkrut, ya seperti tadi ceritanya. Orang yang pahalanya banyak tapi dosanya menyakiti orang lain juga banyak, terus diambil dari kebaikannya. Sampai kebaikannya habis, ketika sudah tidak punya modal lagi, maka kesalahan orang itu akan ditanggungan kepada dia. Inilah yang kemudian menjadikan hubungan kita kepada Allah harus baik, hubungan kita kepada sesama makhluk juga harus baik. Untuk urusan silaturahim tidak usah gengsi pun. Dalam Al-A'raf 199 ditegaskan, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin.
Pilihan hidup, Pak. Ambillah jalan memaafkan. Kalau hidup kita mau tenang, ambillah jalan memaafkan. Pun dados tiyang sing niteni. Aku tahu dingenek ra trimo aku. Pun kat zaman cilik, zaman SMP, SMA tahu dilarani kanca bisa niko seiling, wis putu anak putu. Mari kita berusaha melihat orang itu yang baik, sisi baiknya. Khudil afwa, pilihlah jalan memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan. Di mana saja kita berada, mari kita mulai berbuat baik dari hal yang sangat kecil, apapun bentuknya. Menawi panjenengan acara makan nggih kalih ten meja niku napa nyangking aku atiga mengki rencange dipendhetne dibawakan. Nggih to? Ten masjid kok dugine keri piyambak, sandale diadepne. Nggih to? Niku kan memudahkan, nata sandal mengki Mbah Haji mandhap king masjid terus Masya Allah sandalku. Ngoten mawon wis dadi ganjaran lho, suweneng gawe bungae wong. Wa'mur bil urfi, berilah, perintahkanlah berbuat baik apapun bentuknya. Kebaikan itu tidak ada besar kecil di hadapan Allah. Kata Nabi, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan dari kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Meskipun itu hanya senyuman di wajah temanmu ketika bertemu. Niku kebaikan kecil, Pak, tapi dampaknya itu luar biasa. Pak, menawi panjenengan bibar salat subuh, badhe aktivitas, terus disenyumi ibuke ngoten dos pundi, Pak? Oh, dah marem niku, dampake sedina niku, Pak. Ora duwe kesel bapake. Tapi mengke kok bibar sholat subuh pun diperenguti ibuke, alah suram, Pak, sedina niku. Nek kula apal wae bar sholat subuh, aku lek ora tok wedangi gah kon tandang gawe niku. Kula nggih pokoke ten meja makan nih pokoke bar ngaji mengke ten meja makan lungguh lek rung di aktivitas pagi kan panjang itu mungkin keng nyapu halaman nggih to. Bagian saya bagian luar, Pak, nyapu halaman. Kadang-kadang disambi kali nyuci, mengke bojo bagian mepe, bagian nyuci. Lah nyuci namung putar-putar mawon kok nggih. Tapi kan nggih butuh waktu, apalagi hari-hari ini, Pak. Pame niku telas niku tandone begini nadai diangkut nggih ngoten niku. Tapi kula nggih niku wau, lek rong tok wedangi gah kon tantung gawe. Pertanyaane bibar salat subuh, Mas, ngersakne napa? Ngono kan nggih. Wedang tomat. Pun diesemi bojo pun beres urusan sedina niku. Lah niku walau antal ko akhaka biwajhin talqin. Ten sekolahan lari-lari baru berangkat, gurune kok mesem pun beres. Murid-muridnya semangat belajar. Mulane kula pados guru niki pertama kula piye meseme. Ya karena nanti mboten meseme pengurusi lho, Pak. Niki meseme muridé niku lho, tulus napa mboten niku lho. Karena hadisnya wau. Kebaikan juga kebaikan sekecil apapun. Dan terakhir wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, sudah husnudzon, paling ra ngerti, paling lali, paling sudah. Jangan diperpanjang. Sukanya kok yang enggak penting-penting kok diurus. Ngurusi sing penting-penting masih mumet. Nggih ta? Iya begitu. Ngundang wali murid mboten dugi surati malih ngoten tanpa ada perasaan. Nek sampai diundangi ping 3 sampai awal tahun ajaran baru kok wali murid belum datang, nyuwun sewu, putrane dereng saged ditampi. Lah napa pertemuan 3 kali mboten rawuh. Ngen kula ngoten niku. Jadi sebelum murid baru itu ada orientasi gelombang 1, 2, 3 pelatihan orang tua itu. Lah lek dereng dugi nggih nyun sewu dereng ditampi muridé. Karena menyamakan persepsi ini di awal tahun pun ngantos kleru.
Lek tiang wali murid kok persepsinya keliru terhadap sekolah kan bahaya. Nggih. Diatur nih. Oh wis bayar antar jemput. Antar jemput nih kewajiban panjenengan. Sekolah niku tidak mewajibkan derek antar jemput, alhamdulillah. Nah niku kan keliru nih dikira antar jemput nih. Nggih, sekolah. Padahal sekolah cuman bantu. Diantar piyambak nggih mboten napa-napa. Lek diantar jemput niki bayare sak menten. Sekali daftar antar jemput harus 1 semester, ndak bisa karena sudah dihitung. Menjenengan baru 3 bulan kok mundur, tetap bayarnya harus 6 bulan karena ngitung armadanya itu. Lah niku ngoten niku kedah dipahami, Pak. Nek tiang wali murid dereng paham nggih niku wa'rid anil jahilin. Oh, berarti dianggap masih bodoh, belum paham aturan dan lain sebagainya. Ndak usah diperpanjang. Butuh surati malih dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi hidup dengan silaturahim adalah pilihan kita. Kita pengen menjadi manusia yang merdeka tanpa beban atau manusia yang selalu terbebani dengan hal-hal yang sifatnya hubungan dan lain sebagainya. Jangan-jangan nyun sewu, jangan-jangan kalau kita ngopeni hal-hal kaitannya dengan permusuhan, kaitannya dengan kedengkian, kaitannya dengan balas dendam, jangan-jangan itu menjadi gangguan dalam hidup kita. Mari kita bebaskan diri kita menjadi manusia merdeka dengan silaturahim. Kabeh dulur, sedaya keluarga. Kewajiban kita adalah berbuat baik, kita tunaikan kewajiban bersilaturahim. Masalah kemudian kita terima balikannya, alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan menjadi amal tabungan, amal soleh kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, doa. Oke, monggo sami-sami kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia baik yang memiliki banyak silaturahim, menghindari qat'ur rahim, sedikit musuh, sedikit kedengkian, sedikit kecemasan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidup yang berbahagia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina yawma nalqaka fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.